Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufan Syahputra, NIM 217038003, Kom A. Berikut hasil resam workshop rumah penelitian, bedah buku penulisan artikel ilmiah dan proposal riset. Konsep dasar penelitian. Adapun konsep dasar penelitian terdiri dari beberapa bagian, dimulai dari definisi, tujuan, sifat, paradigma, tahapan, dan output. Definisi penelitian. Menurut KBBI, penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu 1. Untuk menjelaskan sebuah fenomena, untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang, untuk menjelaskan solusi dari suatu permasalahan, untuk menginterpretasi sesuatu yang diinvestigasi. Sifat penelitian. 1. Empirical, yaitu berdasar pada observasi atau eksperimen atau pengalaman, di mana pengalaman yang dapat dinyatakan dalam bentuk data atau informasi. Data ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu knowledge atau pengetahuan. 2. Sistematik, yaitu secara saintifik melakukan identifikasi masalah, mencari atau meninjau informasi yang ada, mengumpulkan data, analisis data, dan menghasilkan suatu konklusi. Paradigma penelitian. Ada 4 paradigma penelitian. Yang pertama yaitu positivis, yaitu fokus pada suatu objek untuk menemukan hubungan sebab akibat. Yang kedua, post-positivis, yaitu memperhatikan hubungan antar variabel yang dapat dipengaruhi oleh kondisi di luar lingkup riset. Yang ketiga, konstruksionis, yaitu mengembangkan sebuah teori yang sudah ada berdasarkan data tertentu. Yang keempat, transformatif, yaitu memperhatikan sifat politis dari penelitian. Tahapan penelitian. Di dalam tahapan penelitian yang pertama yaitu identifikasi dan perumusan masalah. Pencarian ide masalah. Adapun pencarian ide dari sebuah masalah, yang pertama adalah dengan cara studi literatur, kemudian yang kedua mencari sumber permasalahan. Kemudian penyampaian ide. Untuk penyampaian ide, kita bisa membuat dengan terlebih dahulu sebuah mind map, kemudian membuat outline, dan membuat sebuah draft. Selanjutnya, penelusuran pustaka. Untuk penelusuran pustaka, kita dapat melakukan dengan cara yang pertama, mendapatkan dengan literatur review, adalah pemilihan dokumen baik yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Ini berisi informasi, ide, data, dan bukti yang kemudian ditulis dengan sudut pandang yang berbeda sesuai dengan topik penelitian yang diusulkan. Kemudian, literatur review merupakan proses mengidentifikasi teori dan penelitian sebelumnya untuk memberi gambaran bahwa terdapat celah yang bisa dikerjakan dalam penelitian yang akan diusulkan. Berikutnya, rancangan penelitian. Adapun komponen daripada rancangan penelitian ini terdiri dari philosophical worldviews, kemudian research design, dan yang ketiga adalah research method. Nah, di masing-masing komponen ini pada philosophical worldviews-nya itu terdiri dari tadi yang sudah disebutkan, paradigma,
Kemudian untuk riset desainnya itu ada 6 minimal, ada eksperimen survei, kemudian etnografis, case study, explanatory, dan complex design. Untuk riset metodenya ada nature, question, data, analysis, interception, dan lain yang lainnya. Selanjutnya pengumpulan data. Ada dua tipe dalam pengumpulan data. Yang pertama dengan tipe data, di mana untuk tipe data di sini kita dapat mengambilnya menggunakan data. Yang pertama adalah data primal, yaitu data yang diamati dan dicatat atau dikumpulkan langsung dari responden, seperti observasi, eksperimen, ataupun kuesioner. Kemudian tipe data yang berikutnya tipe data sekunder, yaitu data memenuhi baik di dalam maupun di luar organisasi untuk tujuan tertentu selain investigasi saat ini. Contohnya adalah sebuah print atau data elektronik. Kemudian pengumpulan data yang berikutnya adalah dengan cara tipe sampling data, yaitu pengambilan sampel acak di mana setiap sampel memiliki probabilitas yang sama untuk dipilih. Selanjutnya pengolahan data. Untuk pengolahan data di sini yang akan kita lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan statistik, di mana terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, di mana statistik yang mendeskripsikan sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Kemudian statistik inferensial, yaitu statistik yang menggunakan sampel untuk membuat inferensi yang berlaku untuk populasi. Selanjutnya, penyajian hasil analisis data. Untuk penyajian hasil sebuah analisis data itu bisa ditampilkan menggunakan sebuah tabel ataupun chart. Output penelitian. Adapun beberapa output penelitian yang akan dihasilkan seperti laporan penelitian, technical report atau manuskrip, tesis atau disertasi, buku, scientific paper, paten, produk atau inovasi. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk melakukan penelitian. Elaborasi dari metode penelitian. Adapun elemen metode penelitian, dari details of study-nya itu terdiri dari strategi penelitian, tingkat campur tangan peneliti, setting penelitian, unit analisis, time horizon. Dimana untuk problem statement itu bisa menggunakan metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, ukuran dan pengukuran. Nah, untuk analisis datanya bisa menggunakan eksplorasi data, ekstraksi data, dan uji hipotesis. Penulisan artikel ilmiah. Adapun komponen artikel ilmiah, yang pertama adalah abstrak, yaitu ringkasan singkat dari artikel penelitian. Umumnya terdiri dari satu paragraf, 6-7 kalimat, atau 150-250 kata. Yang kedua, introduction, yaitu wadah untuk memberi pembaca latar belakang yang digunakan untuk memahami makalah, status pengetahuan di bidang, pertanyaan yang memotivasi penelitian beserta signifikasinya, dengan mengarahkan pembaca dari area subjek umum ke topik penyelidikan. Ketiga, methods, yaitu bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan atau kesenja pengetahuan yang diajukan di pendahuluan. 4. Results, yaitu data dan kesimpulan yang diambil dijelaskan dengan jelas dan tanpa spekulasi. Data disajikan dalam alur naratif tanpa lompatan logis, dan narasi dibangun menjadi pesan yang dibawa pulang. 5. Discussion, yaitu menuliskan kesimpulan utama paper dalam 1 atau 2 kalimat.
Selanjutnya, format abstrak. Ada beberapa format abstrak yang terdiri dari general background, specific background, knowledge gap, ratio, results, implication. Nah, untuk masing-masing bagian abstrak ini, misalnya untuk general background itu terdiri dari penempatan latar belakang umum dan khusus. Untuk knowledge gap-nya, kesenjangan pengetahuan minimal 1 kalimat. Kemudian ratio-nya di sini kami tunjukkan. Untuk result terdiri dari 1-3 kalimat, yaitu dengan pendekatan dan hasil eksperimental. Dan yang terakhir untuk implication-nya itu 1 kalimat dengan menjelaskan bagaimana temuan untuk mempengaruhi pemahaman kita tentang bidang yang relevan. Etika penelitian. Nah, di dalam penulisan penelitian, hindari yang pertama yaitu plagiasi dengan contohnya itu adalah pengutipan kalimat tanpa referensi, penggunaan data atau hasil penelitian lain tanpa referensi, penggunaan ide penelitian lain tanpa referensi. Kemudian yang kedua adalah hindari falsifikasi data yang terdiri dari penggunaan data dan penggunaan data fiktif. Nah, untuk etika penelitian, seorang peneliti itu harus jujur, kerja keras, dan terbuka. Metode kuantitatif, kualitatif, dan PICS method. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menampilkan metode penelitian seperti eksperimen atau survei dan yang ditujukan oleh penekanan pada data kuantitatif, yaitu memiliki fokus pada angka. Kalau dilihat dari diagram berikut ini, penelitian kuantitatif itu terdiri dari survei, dapat menggunakan survei, kemudian menggunakan eksperimen. Di mana jenis eksperimen ini bisa menggunakan pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimental, dan quasi eksperimental. Penelitian kualitatif. Untuk penelitian kualitatif itu bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambaran, bukan angka, menurut Bogdan. Penelitian kualitatif yaitu merupakan pendekatan inquiry yang berguna untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral. Menurut Creswell, deskripsi daripada penelitian kualitatif itu terdiri dari beberapa bagian yang terdiri dari filsafat empirisme, penelitian konteks sosial bukan variabel, objek alamiah, penelitian sebagai instrumen kunci, hasil penelitian temuan dan makna, hasil data kualitatif induktif, observasi, wawancara, dan dokumentasi. PICS method atau yang lebih dikenal dengan penelitian kombinasi. Untuk deskripsi bagiannya, untuk mix method itu terdiri dari 2 jenis, sekuensial dan konkuren. Di mana untuk sekuensialnya terdiri dari 2, explanatory dan exploratory. Sedangkan untuk konkurennya terdiri dari 2, yaitu triangulation dan embedded. Review paper. Untuk mereview paper ada 2 jenis yang bisa kita tentukan, jurnal atau conference. Apa itu jurnal? Jurnal adalah presentasi yang dikembangkan sepenuhnya dari pekerjaan dan temuan akhir penelitian asli, kesimpulan yang jelas dan didukung oleh data. Sedangkan untuk konferensi adalah dapat ditulis saat penelitian sedang berlangsung, hasil awal disajikan dan dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik daripada penelitian. Nah, bagaimana menemukan publikasi yang tepat? Ini contoh dari beberapa tempat menemukan publikasi yang tepat. Yang pertama adalah di
C major. Ini tampilan publikasinya di www.cmajor.com. Kemudian dapat ditemukan di Scopus. Ini tampilannya di scopus.com. Kemudian di IEEE. Kemudian di Elsevier Journal Finder. Terima kasih. Demikian resum hasil yang sudah saya lakukan. Saya sudahi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.